Halo semuanya, saya Dira Fitri Anissa. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem basis data terdistribusi dan contohnya dalam lingkungan kita sehari-hari. Nah, basis data terdistribusi ini adalah sistem database atau sistem basis data yang datanya itu disimpan di berbagai lokasi di banyak tempat. Jadi bukan di satu server saja. Nah, walaupun datanya itu tersebar di banyak lokasi, banyak tempat, pengguna itu tetap bisa melihat dan mengakses data tersebut seperti satu kesatuan. Jadi sistem ini tetap bisa berjalan cepat, stabil, dan tidak mudah down meskipun salah satu bagiannya bermasalah karena sudah di backup di banyak lokasi. Contoh nyatanya itu apa? Contoh nyatanya saya ambil adalah Alfamart dan Indomaret ya. Mereka memakai sistem basis data terdistribusi. Jadi setiap gerai itu punya sistem kasirnya sendiri, lalu transaksinya yang terjadi di cabang itu akan langsung disimpan di database lokal gerai tersebut, begitu. Jadi mulai dari data stok barang, lalu penjualan harian, harga barang, dan data kasir yang sedang bertugas sudah ada di database lokal gerai tersebut. Inilah yang disebut dengan penyimpanan terdistribusi. Tapi walaupun setiap cabang itu punya datanya sendiri, kantor pusat tetap bisa melihat semua aktivitas mereka dari ratusan hingga ribuan gerai di seluruh Indonesia. Jadi, gimana sih data tersinkronisasi atau terhubung? Jadi cara kerjanya itu kira-kira seperti ini. Misalnya ada cabang A, B, C di Medan dan ada cabang D, E, F di Lampung lah misalnya. Itu mereka menyimpan datanya sendiri di masing-masing tempat ya. Lalu server pusat itu dapat menerima data dari seluruh cabang secara berkala atau real time. Jadi dengan waktunya nyata bisa dilihat, misalnya diupdate di cabang A, di server pusat langsung bisa terlihat data yang terupdate tersebut. Lalu jika ada perubahan harga promo, server pusat itu juga dapat mengirim datanya kembali ke seluruh cabang. Jadi bukan hanya cabang yang bisa mengirim ke pusat ya. Datanya mengalir dua arah, cabang ke pusat ke cabang. Lalu kenapa sih banyak perusahaan terutama yang franchise itu memakai sistem terdistribusi? Jadi sistem seperti ini tuh dipakai karena punya banyak manfaat ya, seperti lebih cepat, terus tetap bisa beroperasi, lebih aman dan skalabilitas. Itu maksudnya apa? Kalau lebih cepat itu cabang bisa memproses transaksi tanpa harus menunggu server pusat terlebih dahulu begitu. Terus yang kedua, kalau koneksi internetnya putus atau ada masalah, cabang itu tetap bisa beroperasi, tetap bisa berjualan. Lalu yang ketiga yang lebih aman tadi, data itu dapat disalin atau direplikasi sehingga tidak hilang. Jadi jika satu server rusak, masih ada backup data yang lain. Yang keempat itu skalabilitas, sehingga ketika pusat ingin menambah cabang baru, tidak harus mengubah sistem secara besar-besaran karena sudah ada sistem basis data terdistribusi yang sudah ada konsepnya, sudah di backup di banyak tempat begitu. Jadi basis data terdistribusi itu bukan konsep yang rumit ya. Kita pakai setiap hari melalui layanan seperti minimarket, transportasi online, bank mungkin, ekspedisi dan lain-lain. Jadi itulah penjelasan singkat tentang basis data terdistribusi dan contoh kasusnya. Untuk topologi mungkin ini tambahan ya, topologi jaringan yang dipakai untuk Indomaret dan Alfamart, mereka sebenarnya tidak mengatakan secara resmi apa yang mereka pakai, tapi dengan melihat cara kerjanya bisa jadi mereka memakai topologi star karena setiap cabang saling terhubung jaringannya gitu. Ketika kita melihat komunikasi antar cabang ke pusat, pusat ke cabang. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.